dalam acara Kado Komunitas Anak Doa Online. Betapa bersyukur dan bersuka cita kita berjumpa lagi di dalam jam-jam doa kita loh Sesilo. Wah, senang sekali loh Se. Iya, bagaimana perasaan lo Sesilo kalau kita bisa sekian banyak anak-anak berkumpul walaupun ada di rumah masing-masing, tetapi semuanya berdoa. Kira-kira gimana tuh? Rasanya terharu, Wah. senang. Rasanya Rasanya juga kadang merinding ya, Iya. gitu ya. Wih, mereka tetap setia loh Lose ya. luar biasa. Nah, teman-teman, kalau begitu bersukacitalah bersama kita semua di tempat ini, walaupun berdua nih dengan maskernya, prokes ya tetap Iya. dijalankan dan terus berdoa supaya masa pandemi cepat berlalu. Yuk semuanya dengan siap hati, siap Alkitab, siap bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau ajak mereka semua berdiri ya loh Sesilo ya. Iya. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Kita mau bersyukur melalui puji-pujian. Melalui puji-pujian dengan berkata Tuhan Yesus baik. Setelah itu doa pembukaannya siapa loh Sesilo? Doa pembukaan loh Sesilo yang akan pimpin. Oke, yuk kita sama-sama bernyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, silakan lo Sesilo. Mari kita berdoa teman-teman. Kami bersyukur untuk hari yang indah Tuhan beri buat kami. Kami boleh beraktivitas dari pagi sampai saat ini. Dan kami berkumpul dari tempat kami masing-masing untuk berdoa bersama-sama Tuhan. Pimpin kami anak-anak-Mu dan juga Lo Sedesi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong dia. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kado kami di saat ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kalau begitu kita mau membahas firman Tuhan di dalam acara kado pada kali ini, tetap dengan sebuah pertanyaan temanya, yaitu Mengapa berdoa? Mengapa berdoa? Nah, jawabannya sudah panjang dan banyak, tetapi hari ini pun masih disediakan jawaban satu untuk kita semua, ya. Sehingga kalian akan terus diperkaya untuk bisa mengerti mengapa Senang sekali. berdoa. Ya, pasti ada yang paling kalian ingat ya. Nah, sekarang Lose mau tambahkan nih alasan mengapa kita berdoa. Yuk, sama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62 ayat 2. Ya, semuanya buka Alkitabnya. Mazmur 62 ayat 2. Ya, kalau gitu Lose Silo akan bacakan buat kita semua. Juga teman-teman dari rumah bisa baca bersuara di depan layar kaca masing-masing, ya. Oke. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Iya, luar biasa. Bisa dihafal. Mazmur Daud bisa dihafal karena Mazmur 62 ayat 2 sangat mudah menghafalnya. Coba Iya. Lose Silo kalau sendiri tanpa lihat Alkitab, coba. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Yes, good. Hampir salah saya. Ya,
Jadi Raja Daud menulis Mazmur dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Jadi ingin Lose sampaikan kepada kalian satu jawaban mengapa berdoa. Karena dengan berdoa kita mendapatkan perasaan tenang, ya. Karena kalau hadapi masalah Lose Silo biasanya apa tuh? Biasanya Khawatir, terus takut, apalagi? terus rasanya mau lari aja gitu loh. Gelisah, ya kadang gelisah ya. Apalagi yang paling sering tuh kalau kita ada masalah, wah anak kecil masa ada masalah sih? Ada masalahnya Lose ya. Tugas sekolah juga jadi masalah. Lalu kalau kita punya sifat atau karakter yang buruk gitu ya, kita mau lepaskan itu jadi suatu masalah buat kita juga, nggak bisa dilepasin. Wah itu jadi menghantui kehidupan anak-anak semua ya. Nah teman-teman di sini kenapa juga Raja Daud menuliskan Mazmur ini? Karena manusia seringkali kalau menghadapi masalah itu panik Lose. Iya, benar ya, sekali. Panik, apalagi kalau tiba-tiba kita lupa mengerjakan PR, lalu ibu guru atau pak guru minta, waduh PR, panik gitu ya. Nah, segala sesuatu dalam kepanikan, dalam ketakutan, dalam kegelisahan, yang harus kita lakukan adalah tenang. Nah, Sesilo pernah nggak punya pengalaman bagaimana ketika habis berdoa itu punya rasa tenang? Pernah ya. Jadi teman-teman, Lose juga yakin ketika kalian datang kepada Tuhan dan bercerita dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, pasti ada perasaan lega. Iya. Perasaan lega itulah yang dibilang rasa tenang. Tidak ada lagi kegelisahan. Jadi mari untuk selalu datang kepada Tuhan dan jangan pernah menunda waktu berdoa. Caranya begitu loh, jangan pernah menunda waktu berdoa. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, tertib ya, mengikuti arahan Tuhan dan kita mengisi hari-hari dengan selalu ada waktu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka apapun yang dihadapi hari itu kita menjadi tenang. Karena Tuhan ada menyertai kita dan selalu memberikan solusi, jalan keluar. Nah, jalan keluar. Tapi bukan berarti karena dengan doa dapat ketenangan, lalu kita santai-santai loh, Tuhan gitu. Ketenangan yang dimaksud adalah bukan berarti membuat kita leye-leye atau rebahan. Tapi dengan tenang kita akan mengerjakan satu persatu tugas-tugas atau masalah yang kita hadapi. Begitu maksudnya loh, ya. Sudah mengerti? Jadi bukan tenang lalu seperti orang yang santai gitu. Santai menaruh tangannya, dilipat tangannya begini ya, santai-santai gitu ya. Tapi dengan tenang kita bisa berpikir dengan jernih. Berarti tetap harus mengerjakannya juga. Iya, dengan tenang kita bisa pikir satu-satu gitu. Nah, kan ada ya teman-teman yang semuanya pengen dikerjakan cepet-cepet begitu. Nah, akhirnya pekerjaannya jadi berantakan atau hasilnya kurang maksimal. Betul, kurang maksimal. Jadi kalau sudah berdoa mendapat perasaan tenang, maka kita bisa fokus dengan semua yang jadi tugas kita. Satu-satu selesai. Gitu loh Sesilo ya. Pasti juga kita diberkati ya loh ya. Nah, inilah perasaannya Raja Daud. Dia harus memiliki hati yang tenang ketika dia terancam banyak musuh di sekitarnya. Ya, tidak mudah untuk seorang Raja Daud. Kalau kita kan mungkin nggak ada musuh begitu ya. Musuh kita PR-nya. Musuhnya hanya COVID-19. Iya. COVID-19 aja kita juga nggak boleh panik loh, Iya. Jadi kalau ada teman yang sakit, ada anggota keluarga kita yang sakit, mintalah di dalam doa ketenangan supaya kita semuanya tidak panik. Sehingga paniknya tidak lagi menjadi ketakutan. Ya, yaitu dilawan dengan rasa tenang.
Yuk, kita berdoa ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini karena Tuhan sudah melawat kita semua. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah membimbing kami mengapa kami berdoa. Kami akan mendapatkan rasa tenang dengan kami berdoa. Kami memuji Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami merasa kagum dengan Tuhan karena Tuhan Yesus menyediakan hati yang tenang, pikiran yang tenang, yang bisa mengalahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Terima kasih ya juga ya Tuhan, bahwa di masa pandemi seperti ini kami tetap bertahan, tetap bersemangat untuk bisa melakukan semua aktivitas kami, termasuk ibadah-ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati kami dalam jam-jam doa selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi dulu nih untuk menyambut firman Tuhan tadi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Supaya bisa hafal. Nah, nanti pokok doa lo Sesilo yang pimpin ya. Adalah bulan Agustus dan adalah hari dekat dengan hari kemerdekaan Indonesia. Karena itu kita akan mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan Losoyona akan memimpin di dalam doa. Yang bertata di dalamnya surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia pemimpinnya dapat mengatasi COVID-19. Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus berkati semua medis yang merawat orang yang terpapar COVID-19 agar Indonesia dapat merdeka dari virus COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya Lose, di bulan Agustus ini juga ada HUT gereja Lose. Wah, betul. Jadi ada 2 HUT ya, HUT bangsa Ya, Indonesia ya. dan HUT gereja kita. Jadi itu hari Minggu tanggal 22 Agustus, ulang tahun GKY yang ke-25. Iya. Maka tidak ada kebaktian Anak-anak. anak-anak, semua Iya. bersama dengan keluarga. Keluarga. Ya. Dan Lose Leone juga akan memimpin di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persiapan HUT gereja kita GKY yang ke-25. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh melihat kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan gereja kami tercinta GKY Balikpapan. Kalau sampai saat ini dapat berumur 25 tahun, semua itu karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang Kau berikan bagi gereja kami GKY Balikpapan. Berkatilah gereja kami Tuhan, agar gereja GKY Balikpapan boleh menjadi mercusuar yang mengabarkan tentang keselamatan
di tengah-tengah kota Balikpapan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk persiapan HUT GKY yang ke-25 di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap panitia-panitia yang telah tersusun untuk mengkoordinasi jalannya ibadah dan acara HUT GKY yang ke-25. Engkau memberi hikmat, biarlah kerjasama antar semua panitia boleh membawa ibadah HUT GKY ini menjadi berkat bagi jemaat GKY Balikpapan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas gereja kami. Engkau memberikan pembicara dengan hikmat-Mu dalam ibadah kami nantinya untuk perayaan HUT GKY. Dan biarlah Engkau juga membuka hati setiap jemaat-Mu, mulai dari jemaat sekolah minggu, jemaat remaja, jemaat pemuda, jemaat dewasa, untuk boleh menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman. Dan biarlah semakin hari kami boleh semakin mencintai gereja Tuhan, terlebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ini kan sudah mereka lagi sementara tahun ajaran baru. Nah, kita doakan mereka ya. Iya. Supaya teman-teman semangat. Nggak panik Ya. Kalau kemarin rapotnya udah bagus harus dipertahankan. Iya. Kalau yang rapotnya jelek harus ditingkatkan. Semangat. Nah, yang nggak pernah ngerjain tugas, nah itu ya harus rajin. Tapi anak Kids for Jesus, sahabat-sahabat Kids for Jesus sih semuanya hebat-hebat sih Lause ya. Ya, itu kita harus berikan jempol. Yuk kita doakan mereka Lause, silakan Lause Silo. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk semua anak-anak yang ada di Komisi Anak GKY Balikpapan. Engkau sertai mereka di dalam tahun ajaran baru ini ya Tuhan. Mereka yang tetap terus berjuang, belajar secara online dari rumah. Mungkin bosan, mungkin lelah, tetapi biarlah Tuhan yang memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita, dan juga mereka tetap setia mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka. Tuhan berikan mereka ketenangan, berikan mereka pertolongan daripada Tuhan supaya mereka pada akhirnya bisa menghasilkan hasil yang baik pada ujian akhir sekolah. Tuhan sertai orang tua mereka juga di dalam mendidik mereka menjadi guru di rumah, membantu guru-guru di sekolah untuk mensupport anak-anak supaya mereka tetap semangat belajar secara online. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saatnya kita mendengar Kesaksian. Siapa sih Losa hari ini kelas berapa ya? Dia sudah kelas 3. Iya. Sudah kelas 3. 3L. 3L. Ya, Hosea akan memberikan kesaksian buat kita. Tien merasa senang dan duka merasa sedih karena COVID-19 ini tidak kunjung usai, dan Tien merasakan dampaknya tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah. Tetapi Tien selalu berdoa kepada Tuhan, semoga wabah ini berakhir. Tien merasa senang karena Tien bisa bersyukur diberi kesehatan, walaupun bermain selalu lakukan 5M, dan Tien bisa bersekolah melalui daring atau sinkronus, dan pada hari Minggu saya sekolah minggu di rumah dengan Zoom.
Pada saat itu saya tersentuh dengan surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang yang baiklah, kita sabar, berbaju zirat kan iman dan kasih, dan berpedoman pengharapan keselamatan. Aduh, terharu Lose ya. Ya, seperti biasa. Semuanya. Kesaksian tuh pasti sesuatu banget deh. Mereka Sesuatu merasakan. banget. Nah, sekarang kita sudah selesai di dalam ibadah doa kita. Acara kado akan kita tutup di sore hari ini menjelang malam ini ya. Sehingga semua teman-teman boleh menanti-nantikan lagi di acara kado bulan depan ya. Jangan lupa rajin kebaktian anak dan kawanan kecil. Iya, pasti setiap hari Minggu ya. Iya, mari Kecil, teman-teman semuanya semangat. Yuk, sekali lagi kita tutup di dalam doa sehingga kita menyelesaikan kebaktian doa anak online dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur bersama, berdoa bersama, bernyanyi bersama, belajar firman Tuhan bersama. Tuhan yang selalu ada bersama kami, menyertai dan membimbing kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi setiap bulannya untuk hadir bersama, berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.